Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada siang hari ini kita akan mendiskusikan tentang akhlak tercela. Namun sebelum kita lebih lanjut tentang akhlak tercela, terlebih dahulu kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Hendy Gunawan sebagai moderator. Selanjutnya itu Milda Udistira sebagai pemateri 1, dan Putri Zahratul Jannah sebagai pemateri kedua, dan Shirley Nur Hanifah sebagai pemateri ketiga. Oke, teman-teman semua, untuk lebih lanjut kami persilakan kepada pemateri 1 untuk menjelaskan tentang apa itu akhlak tercela. Kepada Milda Audustira kami persilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian akhlak tercela. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Kata akhlak walaupun terambil dari bahasa Arab atau yang bisa berartikan tabiat, kebiasaan, bahkan agama, namun kata seperti itu tidak ditemukan dalam Al-Quran. Dalam Al-Munjid, kata akhlak adalah kata jamak yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku. Di dalam Al-Mujam, Al-Wasit, disebutkan akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran atau pertimbangan. Dengan demikian, akhlak atau perilaku tercela adalah semua sikap dan perbuatan yang dilarang oleh Allah karena akan mendatangkan kerugian baik bagi pelakunya ataupun orang lain. Baik, sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Milda. Selanjutnya itu materi kedua. Kepada Putri Zahratul Jannah kami persilakan mengenai jenis-jenis akhlak tercela. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis akhlak tercela. Yang pertama yaitu anania. Anania adalah sifat yang selalu mementingkan diri sendiri. Orang yang memiliki sifat atau watak tersebut seringkali disebut egois atau individualis. Yang kedua yaitu ghadab. Ghadab adalah suatu sikap yang emosional dan mudah tersinggung. Menurut bahasa, ghadab berarti marah. Yang ketiga yaitu hasad. Hasad menurut bahasa berarti kedengkian. Maksudnya yaitu sifat tidak suka terhadap karunia dan anugerah yang diperoleh orang lain, serta berharap kenikmatan tersebut hilang dari orang yang mendapat kenikmatan. Yang keempat yaitu ghibah. Ghibah ialah sikap gemar menggunjing keburukan orang lain. Ghibah termasuk penyakit sosial yang berbahaya sekaligus mematikan, karena berpotensi mengguncangkan sendi-sendi harmonitas masyarakat. Yang terakhir yaitu namimah. Namimah adalah salah satu penyakit yang tidak kalah bahayanya dengan penyakit dodial di atas. Namimah adalah sifat mengadu domba. Kerusakan yang ditimbulkan dari sifat adu domba tersebut bukan hanya sekedar kerusakan fisik, tetapi juga kerusakan mental masyarakat. Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Zahratul Jannah. Selanjutnya, contoh-contoh dan cara menghindari akhlak tercela yang akan disampaikan oleh Shirley Nur Hanifah. Kepada Shirley kami persilakan. Baiklah, contoh-contoh akhlak tercela ialah musyrik. Musyrik merupakan mempersekutukan atau memohon selain kepada Allah dengan makhluknya, seperti menyembah berhala, pun termasuk dalam hatinya yang musyrik, karena ini bertentangan dengan ajaran tauhid. Kedua, takabur, sikap menyombongkan diri dan tidak mengaku kekuasaan Allah di alam ini. Adapun yang menyebabkan seorang menjadi takabur salah satunya karena rupa, tampan atau cantik, kedudukan, jabatan yang tinggi, kekayaan, dan lain sebagainya. Ketiga, murtad, sikap menggantikan keyakinan diri dan beralih ke keyakinan yang lain dari agama Islam. Singkatnya, keluar dari agama Islam. Maka akan mendapat hukuman ridho, hukum mati pada saat di akhirat kelak. Keempat, munafik, sikap seseorang yang menampilkan dirinya berpura-pura atau tidak
tulus hatinya mengikut ajaran Allah. Dan ini termasuk sifat berkhianat. Selanjutnya cara menghindari akhlak tercela. Lanjut. Cara menghindari akhlak tercela yaitu pertama memperbanyak beribadah, tingkatkan ketakwaan kepada Allah yang bertujuan agar hidup ini aman dari sifat-sifat yang tercela. Kedua, biasakan berbagi. Orang yang egois adalah orang yang tidak terbiasa berbagi. Maka cara menghilangkan sikap egois dengan membiasakan diri dengan berbagi dengan sesama. Ketiga, selalu bersyukur atas nikmat Allah. Apapun yang telah kita peroleh harus bersyukur dengan atas nikmat Allah yang telah kita peroleh di dalam diri kita. Keempat ialah pahami keterbatasan manusia. Jadi manusia adalah makhluk yang sangat kecil dalam alam semesta ini. Tidak ada gunanya bersikap angkuh, sombong, dan tinggi hati. Sebagai manusia kita punya banyak kekurangan yang nyata di hadapan kekuasaan Allah yang sangat besar. Jadi sebagai manusia yang baik dan benar, kita sadarilah kekurangan kita dan tidak menyepelekan kekurangan orang lain. Keenam, introspeksi diri. Kita harus sering mengintrospeksi diri, merenungkan apa kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita kepada orang lain. Yang ketujuh ialah pelihara perkataan baik. Jadi sebagai manusia yang memiliki mulut agar bisa menjaga perkataannya dengan baik, agar tidak berkata-kata kasar dengan orang lain ataupun dengan sesama. Baiklah, cukup itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, karena dari penyampaian materi kami secara singkat tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Nanti mempertanyakannya melalui kolom komentar yang di bawah ini. Dan jangan lupa share dan subscribe YouTube kami. Demikianlah diskusi kita pada hari ini. Kami berharap teman-teman semua ada yang bertanya dalam komentar nanti. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.